Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. Perhatikan gambar berikut ini. Berasal dari manakah suku tersebut? Ya, berasal dari suku Bali. Pakaian adat yang digunakan antara lain udeng, kamen, kebaya Bali, dan selendang. Rumah adat dari daerah tersebut adalah Candi Bentar. Tari daerah suku Bali antara lain tari pendet, tari legong, tari kecak. Dan makanan khas dari Bali adalah ayam betutu, sate lilit, bentu, dan serombotan. Kalau kalian berasal dari suku mana? Jika kalian tidak tahu, kalian bisa menanyakan pada orang tuamu. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, dan kita wajib mensyukurinya. Anak-anak hebat, di mana kalian dapat temui keragaman suku dan budaya? Ya, kalian dapat melihatnya di pawai budaya atau karnaval budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Atau kalian bisa melihatnya melalui televisi. Selanjutnya, bacalah teks bacaan pawai budaya yang ada pada kitab tema 1 halaman 1 dan 2. Setelah kita membaca teks bacaan pawai budaya, berapakah jumlah paragraf yang ada pada teks pawai budaya? Mari kita hitung sama-sama. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Jadi, ada berapa paragraf pada bacaan teks pawai budaya? Ya, ada 5 paragraf. Masih ingatkah kalian apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan pokok biasanya berbeda-beda.
Ada yang di awal paragraf atau disebut deduktif, ada yang di akhir paragraf atau disebut dengan induktif, ada yang gagasan di awal dan di akhir paragraf disebut campuran. Yuk, sekarang kita akan mengetahui cara menemukan gagasan pokok. 1. Membaca paragraf secara cermat. 2. Mencari kalimat yang tidak memiliki kata pengganti. Misalnya, dia, mereka, tersebut, dan lain-lain. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Perhatikan pada teks bacaan Pawai Budaya paragraf 1. Kita menemukan gagasan pokok, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian perhatikan pada paragraf ketiga. Gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya berbeda. Gagasan pendukung pada paragraf ketiga adalah 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Gagasan pendukung kedua adalah alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Gagasan pendukung ketiga adalah nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, anak-anak hebat, itu adalah contoh pada paragraf ketiga. Kalian bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf keempat dan paragraf kelima. Selamat mencoba! Berdasarkan materi yang telah kita pelajari hari ini, kita mendapatkan simpulan. Ide pokok adalah ide yang terletak dalam kalimat utama dan menjadi penggagas terbentuknya suatu paragraf. Sementara itu, ide penjelas atau pengembang merupakan ide yang terletak dalam kalimat penjelas dan berfungsi untuk menjelaskan ide utama. Pada cerita, Pawai Budaya menyajikan kisah pawai budaya yang sangat menarik seperti yang disaksikan oleh para warga kampung Babakan. Pawai ini berupaya menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang sangat indah dan tidak dapat ditemui pada negara-negara lain. Untuk inilah, Udin dan teman-temannya merasa sangat bersyukur dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yang berasal dari berbagai suku. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. And thanks for watching. Wassalamualaikum.